pagi semua, silakan duduk. Baik, ada semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, kami minta ketua kelas untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Mulai kegiatan kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mulai dalam nama Bapa. Baik, ketua kelas silakan kembali ke tempat dulu. Yang lain silakan dulu kembali. Baik, sebelum kita mulai, di sini Pak minta kepada kalian semua untuk dapat bangkit berdiri, rapikan kalian punya baju celana, terus lihat sampai-sampai yang masih berserakan. Kalian yang rapi dirapikan dulu. Oke. Kalau semua sudah rapi, silakan kembali duduk di tempat duduk masing-masing. Rapikan yang rapi ya. Baik, sebelum kita mulai, Pak akan melakukan absen kelas untuk bagaimana melihat kalian hari ini kehadiran seperti apa. Baik, ketua kelas, ada siswa yang tidak hadir hari ini. Apa kalian? Alexandro Kobes. Alasan? Sakit. Oh, alasan satu orang saja kan? Ya. Alexander Kobes. Kobes ya? Ya. Alexander Kobes, keterangan Sakit. sakit. Baik, kita doakan semua bagian cepat pulih dari penyakit. Dan semua, sebelum kita mulai pelajaran proyek IPAS pada hari ini, hingga hari ini pelajaran kita bisa belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semuanya. Semua sudah siap diri untuk kita mulai pelajaran? Sudah. Oke, kalau semua sudah siap diri, ada semua. Hari ini kita akan belajar proyek IPAS kaitan dengan usaha dan energi. Perhatikan tayangan video. Baik, menceritakan animasi video tersebut. Ada yang bisa? Ya, silakan Tiben. Dari video yang kita tonton tadi, ada seorang anak sedang berdiri di bawah pohon dan tiba-tiba ia ditimpa buah yang jatuh dari atas pohon. Dan pada saat dia tertidur juga, terdapat buah yang lebih besar juga yang jatuh menimpanya dan dia merasakan sakit. Oke, baik. Mari kita beri tepuk tangan kepada. Ada video lanjutan lagi yang ada kaitannya dengan usaha. Coba sekarang kalian perhatikan video yang ada, sehingga nanti kemudian ada pertanyaan juga di balik video yang Pak berikan ini. Audio Jungle. Berdasarkan kedua peristiwa tersebut,
manakah yang melakukan usaha? Jelaskan. Ada yang bisa? Yang mau menjawab silakan ajukan tangan dan menjawab. Ya, di belakang. Video kedua yang melakukan usaha. Pertanyaan, mengapa demikian? Di antara video pertama, ya, nona di belakang. Karena meja itu berpindah. Karena meja itu berpindah. Sehingga itu merupakan contoh dari para usaha. Apakah tembok tadi berpindah? Ya. Tidak berpindah berarti dia tidak bisa katakan sebagai usaha. Karena usaha itu merupakan cara yang kita berikan dengan jarak atau S. Kalau tembok tidak berpindah, otomatis jarak atau S-nya itu sama dengan 0. Yang ketika kita kalkulasikan, akhirnya sama dengan 0. Sehingga dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa ketika kita melakukan usaha dan usaha itu tidak ada proses perpindahan, maka usaha kita 0. Dan kita tidak menyebut sebagai itu sebagai suatu usaha. Bisa dimengerti? Tidak terlepas dengan yang namanya energi. Karena apa? Usaha itu merupakan suatu proses perubahan energi. Begitupun dengan energi. Tanpa energi kita tidak bisa melakukan suatu usaha. Jadi usaha dengan energi ini istilahnya ada semacam pasangan suami istri atau pasangan sejati. Mengapa demikian? Tanpa salah satunya tidak akan berguna. Betul atau tidak? Begitu, ini juga salah satu nasihat untuk kita bahwa ketika kita hidup di antara satu dengan yang lain. Pelajaran kita ini kita belajar tentang usaha dan energi. Adapun tujuan pelajarannya yang ada seperti yang di papan, minta kepada Nona bisa tolong berdiri dan bacakan tujuan pembelajaran yang ada di. Peserta didik mampu membandingkan jumlah energi yang dimiliki oleh dua buah benda dengan kedudukan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Melalui penelitian, peserta didik mampu menunjukkan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari terkait hubungan usaha dan energi dengan benar. Peserta didik mampu merumuskan dan hasil penelitian dalam lembar kerja dengan benar. Peserta didik mampu mengomunikasikan hasil penyelidiki yang telah dilakukan dengan toleransi dan bertanggung. Kita pelajari para materi hari ini. Kita lanjut adik-adik. Nah, di sini Pak akan memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Bahwa hari ini Pak akan mengajak kalian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran dengan berbasis pada masalah. Nanti Pak akan berusaha untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang kalian amati. Terus juga di sini metode yang digunakan itu metode diskusi kelompok. Nanti saat kalian dalam diskusi kelompok berusaha untuk pecahkan persoalan-persoalan yang ditemui. Terus juga untuk kegiatan pembelajaran kita yang berikut, untuk penilaiannya nanti di situ ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikapnya pengetahuan nanti ada yang namanya pre-test dan juga ada yang namanya post-test. Untuk pre-testnya itu nanti Pak akan kasih di awal untuk mengetahui pengalaman kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari sejak SMP ataupun ketika kalian belajar di rumah berkaitan dengan materi usaha dan energi. Kemudian di tes akhir itu Pak akan melakukan penilaian sesuai dengan proses yang sudah kalian diskusikan. Nanti Pak akan buatkan soal untuk kita lakukan tes akhir. Jadi ini sedikit gambaran singkat berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Menggunakan HP-nya Pak seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik, yaitu A gambarnya di papan, B, C, dan D. Silakan tentukan pilihanmu untuk energi yang dipengaruhi oleh geraknya adalah energi A potensial, B kinetik, C mekanik, D listrik. Waktu kalian 1 menit untuk menentukan jawaban.
Baik, silakan di yang tadi bermasalah nomornya angkat yang tegak. Iya. Iya. Lihat nomormu kalau sudah di-scan diturunkan. Yang belum tetap diangkat. Baru 27 masih. Beberapa yang belum? Ya. 28. 3 orang lagi. Saat diskusi kelompok, kita akan berusaha untuk pecahkan dan mencari alternatif solusi masalah yang kita temukan. Baik, kita lihat sama-sama videonya berikut. Dia ke arah samping bahkan menimpa rumah yang di sampingnya. Dengan kerugian yang cukup besar juga, harus memperbaiki rumah yang ada. Jadi ini sebagai pengantar untuk kita belajar mencari solusi untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang ditemukan. Baik, adik-adik semua, sebelum kita bentuk kelompok untuk kita diskusi, minta kita semua bangkit berdiri. Kita sedikit gerakan untuk Oke, lebih relax lagi. Oke, baik, tepuk tangan sudah selesai. Silakan duduk kembali. Terangkan ya, bentuk yang rapi, seperti yang sudah dibagikan. Sudah? Baik, di sini nanti Pak akan bagikan kepada kelompok yang sudah dibentuk LKPD sekaligus sama bahan bacaan untuk kalian. Untuk solusinya nanti bisa cari di internet ataupun bahan bacaan yang Pak bagikan. Bisa toh? Bisa. Nanti berapa kelompok? Baik, semua sudah punya LKPD sama bahan bacaan? Sudah. Baik, untuk kerjanya silakan baca soalnya dengan cermat, kemudian didiskusikan dengan teman-teman dalam kelompok. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, bisa acukan tangan dan bertanya ke Pak atau oh ya. Mau tanya? Bagaimana?
Perubahan potensial menjadi perubahan yang positif. Ya. Baik, waktu kalian tersisa 15 menit. Ya, bagaimana? Tidak aman, tidak. Ada semua, Pak minta perhatian di sini. Tolong dengar penjelasan dari Pak berkaitan dengan presentasi. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan harus mampu dipertanggungjawabkan oleh kelompok masing-masing. Jadi tim nanti Pak akan arahkan untuk presentasi. Nanti kita mulai dari kelompok 1 menuju kelompok yang paling belakang. Saat presentasi, nanti semua 10 anggota kelompok itu maju tampil di depan. Nanti harus ada satu sebagai moderator dan satu yang memaparkan hasil diskusi kelompok. Untuk pertanyaan diskusi kegiatan yang kedua, cukup dibacakan soal dan hasilnya itu berapa. Untuk penilaiannya nanti Pak akan periksa secara manual. Memberikan tanggapan balik atas tawaran solusi ataupun masukan yang diberikan. Bagaimana, bisa dimengerti? Baik, kalau bisa dimengerti, semuanya duduk posisi menghadap kembali ke depan. Kursi-kursi yang bengkok sehingga kita bisa menghargai bersama teman yang presentasi. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Nomor 1, ceritakan apa yang kalian amati pada tayangan video tersebut. Dari tayangan video yang kami amati, terdapat beberapa orang yang sedang berusaha menarik sebuah pohon yang ditebang agar tidak terkena sebuah rumah. Nomor 2, mengapa ketika pohon yang ditarik dengan usaha dari orang-orang tersebut, tetapi jatuhnya berlawanan arah dengan usaha yang dikerjakan? Jelaskan. Menurut kami, karena usaha yang dikerjakan oleh orang-orang pada video lebih kecil daripada energi potensial yang dimiliki oleh pohon tersebut. Nomor 3, dampak dari energi apakah yang dimiliki pohon tersebut sehingga saat jatuh merusak atap rumah yang ada? Jelaskan. Dampak dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Nomor 4, menarik beban atau pohon. Mungkin ada kelompok lain ada tanggapan. Tanggapan? Pas? Mari kita berikan aplaus kepada Usaha dari orang-orang tersebut tetapi jatuhnya berlawanan arah dengan usaha yang dikerjakan. Jelaskan. Karena usaha yang dikerahkan dari orang-orang tersebut tidak sebanding dengan berat pohon yang ditarik. 3.
Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tonton nampak bahwa usaha yang dikerjakan oleh orang-orang yang menggunakan tali untuk menjatuhkan pohon ternyata arah jatuh tidak sesuai dengan arah. Jika benda berpindah sudah empat. Dari kelompok lain ada pertanyaan dan tanggapan, kami berikan waktu dan kesempatan. Ada tanggapan? Pas. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok yang pertama. Kelompok pertama silakan kembali. Dirinya diserahkan ke depan. Ya. Kalau semua sudah kerja, hasil lembar ya dikumpulkan kembali dan juga Pak persilakan semuanya untuk kembali ke posisi tempat duduknya. Kalau semua sudah kembali ke posisi semula, di sini Pak memberikan apresiasi kepada kalian karena sudah bisa menyelesaikan LKPD dengan sangat baik. Dan Pak yakin bahwa masalah yang tadi sudah kalian berusaha carikan solusinya di dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai masalah tersebut dapat terjadi. Kalian harus bisa antisipasi dengan menghindari sehingga jangan sampai seperti tadi pohon yang jatuhnya ke arah rumah kamu, tetapi dia harus jatuh ke arah tempat yang betul-betul kita inginkan jatuh ke arah tersebut. Baik, ada semua. Sekarang kita bahas sampai pada tahap kesimpulan. Untuk itu Pak ingin bertanya, hari ini kita belajar tentang apa? Ya. Tentang usaha dan energi. Hari ini kita belajar tentang usaha dan energi. Ada yang bisa menyimpulkan secara garis besar? Oh ya, silakan. Usaha merupakan suatu proses perubahan energi, dan energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha di mana energi terbagi atas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena kecepatan. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi kedudukannya, bentuk atau susunannya. Energi mekanik merupakan jumlah atau total dari energi potensial yang dimiliki energinya. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kita yang Baik, silakan perhatikan soal yang ada di papan. Di jalan yang menurun, sepeda meluncur cepat meskipun tidak di kayu. Pertanyaannya, hal ini disebabkan oleh A. Perubahan energi kinetik menjadi energi kalor. B. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Dan D. Perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Waktu kalian 3 menit. Jangan sampai salah. Sudah bisa jatuhkan pilihan? Baik, silakan jawabannya diangkat. Yang tegak. Kalau sudah di-scan, dibalik. Sehingga jangan sampai Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Perhatikan gambar berikut. Jika benda berpindah sejauh 3 meter, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah titik-titik dan kos 60 adalah 0,5. F-nya 50, S-nya 3. Silakan di Pak, silakan maju ke sini. Oke. Beri ke sana. Layar 15, silakan maju ke sini. Layar 27. Layar 18. Oh, ada saya. Layar 26. Mari kita berikan tangan, Pak. Layar 20.
Oke, ini kemarin yang ada di musika. Lanjut, layar 22. Maju ke sini. Lanjut, layar 3. Maju ke sini. Lanjut, kita ke layar 5. Maju ke sini. Layar seperti yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa kalau ketika kalian memperoleh nilai terbaik, Pak akan memberikan hadiah sebagai motivasi untuk kalian dan juga motivasi untuk kalian yang lain supaya di kemudian hari itu harus bisa tampil semuanya di sini. Pak menginginkan kalau bisa semuanya itu tampil. Bisa toh tentang untuk yang lain. Bisa tidak? Janganlah berkecil hati. Yang sudah di depan kau juga berusaha untuk suatu hari kau juga bisa berdiri di depan sini seperti mereka. Bisa dong? Mari kita bertepuk tangan untuk siap untuk kalian satu-satu. Mari coba. Kalian toh? Kita belajar itu berusaha untuk menguasai apa yang dipelajari. Karena itu akan berguna untuk masa depan kalian. Baik, kalian semua, setelah kita dites, kita lakukan refleksi, tidak untuk semua, tetapi untuk beberapa orang. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan hari tanggal sebagai bahan evaluasi terhadap pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa nanti di bagian bawah dituliskan nama dan tanda tangan. Refleksi sebagai bahan evaluasi untuk pelajaran kita. Kita lanjut pada yang berikut. Itu di sini ada tugas rumah, silakan difoto ataupun dituliskan. Kalau bisa difoto saja, dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan itu dikumpulkan saat kita tatap muka. Satu orang yang foto tidak apa-apa, nanti baru dibagikan lewat grup, tidak apa-apa. Jadi tugas yang ada dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu yang akan datang. Baik, sudah? Sudah bisa difoto? Baik. Kalau sudah difoto, kalian semua, untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Harapan Pak, apa yang sudah kalian pelajari, masalah yang sudah kalian temukan tadi dan sudah mencari solusinya, jangan sampai di kemudian hari kalian tidak masalah yang ada. Berusaha untuk mencari solusi untuk memecahkan suatu persoalan yang ditemui, apalagi yang berkaitan dengan fenomena fisika. Untuk hari ini para cukup. Minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Itu kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Kita lebih spesifik lagi soal energi. Pulang bisa cari referensi di rumah, buku ataupun internet yang materi tentang energi dan perubahan. Nanti minggu depan kita akan bahas bersama. Para untuk kali ini cukup. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, paminta